Ini kita tanya nih sama Kyong, misalnya ada dua cewek nih Kyong. Yang satu benar-benar takut akan Tuhan, tapi jelek. Yang satunya lagi cakep, cuman gesrek. Pilih mana? Cakep. Itulah makanya belajarlah untuk belajar dicintai. Kalau ada cowok, jangan cewek ini yang ngejar-ngejar. Belajarlah jadi cewek yang dicintai. Apalagi kalau kamu yang sebagai perempuan ini anak Tuhan, ya belajarlah kalau misalnya ingin bawa cowok itu dekat sama Tuhan. Kita lagi zaman sekarang ganteng, cakep, cantik, kaya. Waduh, dilepaskan. Saya Sebetulnya peran orang tua ada salahnya juga nggak sih orang tua dengan cara maksudnya gini loh. Kalau sekarang saya banyak ngelihat nih pacaran, sorry ngomong ya, pacaran dalam kamar, foto diranjang sama pacarnya, cuma bilangnya ya ngapa-ngapain. Dan orang tuanya tahu nggak? Tahu, rata-rata kalau pacar datang pasti pacarannya di kamar. Ada orang tuanya gitu dan mengizinkan. itu salah. Atau ke rumah pacarnya, foto di kamar, main di kamar pacarnya. Anak kita cewek gitu, main di kamar pacar cowoknya, cuman kita nggak ngapa-ngapain dan orang tuanya diam aja. Maksudnya orang tua ada andil juga nggak sih Oh sebenarnya? harus. Orang tua itu, saya katakan kepada orang-orang tua yang nonton ini juga, bahwa peran orang tua itu sangat besar sekali. Masa depan anak kita itu bukan hanya di tangan anak itu sendiri, tetapi di tangan orang tua juga. Kenapa? Karena orang tua, saya katakan bahwa dia merupakan satu kunci utama keberhasilan anak. Ya, kunci keberhasilan anak itu yang pertama itu memang Tuhan, memang, tapi melalui orang tua kedua. Ya, itu perannya sangat besar sekali. Kalau sampai seandainya ada yang sampai seperti itu sangat fatal kesalahannya. Sampai main, maaf kata, saya punya anak saya aja main ke rumah temen yang cewek aja, temennya cewek. Saya wanti-wanti, awas lu ya. Kalau di sono ada cowok apa gimana, saya marahin, saya akan nilai, saya akan lihat dan saya akan telepon. Kalau video call, saya buktiin begitu. Benar nggak bohong? Kalau misalnya datang sini, wah, kenapa masuk kamar itu kan privasi. Ibaratnya kalau udah masuk kamar, bohong, nggak ada yang ngelihat apa gimana, apalagi anak muda, darah muda, yang kemarin kan, ya kan bohong kalau nggak ngapa-ngapain. Tapi kan kita nggak ngapa-ngapain, semua kan selalu ngomongnya begitu. Bohong, nggak ngapa-ngapain itu bohong. Nah pertanyaannya sebetulnya kalau nggak ngapa-ngapain, ya ngapain di kamar? Gitu Iya kan? bener, kalau nggak ngapain ngapain di kamar, mau ke lapangan. Iya, ya kan? jemur baju, Jemur baju, kalau nggak ke taman macul, apa? Itu baru bener. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain di kamar? Itu jadi pertanyaannya. Mau selfie emang harus di kamar? Mau foto-foto itu nggak satu hal yang nggak masuk akal, bohong. Kalau saya katakan 100% kalau udah di kamar nggak ngapa-ngapain itu bohong. Sekalipun maaf ya nggak tidur bareng atau gimana, tetapi udah nakal iya pasti. Itu ya, udah pasti. minimal apalah gitu ya. Pasti. Kenapa? Karena kalau udah sampai masuk ke ranah kamar, asik ya, ke ranah, ke zona kamar itu udah paling bahaya. Berarti ya hubungan mereka itu sudah tahap yang lebih parah lagi. Kenapa? Kalau orang yang masih canggung, masih jaga, dia akan jaga. Oh iya, maaf, masuk ke rumahnya pun kita di ruang tamu saja apa gimana. Oh iya tante, oh iya om, oh iya enggak. Kalau tapi udah sampai susus nonong boy, ada orang tuanya pengen masuk gitu, berarti udah nggak bedanya, ya kan? Berarti kalau udah begitu yang salah semuanya dong, orang tuanya Iya, juga termasuk. salah orang tuanya salah. Nih. Dosa nggak dosa? Nih, Sama coba nih ya. juga. Oh punya anak cewek, Yari punya anak cewek. Yang udah kayak Yari sama Koko lakuin apa? Untuk kedepannya nanti, nah oh masih kecil nih. Nanti kalau udah gede, udah punya pacar, gimana cara ngejagain? Nah mungkin kalau anak gue sih masih kecil ya, jadi gue nggak terlalu Tapi kan udah mikirin kan? Yang sekarang ini yang sedang gue lakukan adalah gue ngebentuk pola. Salah satunya yang jadi gue contoh gue adalah Kak Jerry sebagai pendeta gue gitu. Yang gue contoh polanya adalah ngejaga anak ceweknya. Kita bukan bilang overprotective, enggak. Cuman untuk norma-norma, beberapa norma tertentu yang sudah mulai diabaikan oleh orang tua sekarang. Misalnya, ya bolehlah pacaran daripada lu pacaran bohong-bohong di belakang gua. Kalau gua enggak, terang-terangan daripada backstreet. betul. Kalau gua enggak sekalian, enggak boleh ya enggak boleh. Loh,
perkara boleh mereka pacaran dan jadi pacaran atau enggak itu kan semua atas izin orang tua. Kalau orang tuanya udah ngomong bolehlah pacaran daripada bohongin di belakang gua, itu Nah, udah salah orang tuanya. Itu udah pasti akan liar pacaran. Tapi kalau udah pasti akan liar. semakin dilarang kan anak itu semakin Tergantung, mau. gue bilang mudah-mudahan nih, gue juga pernah nggak benar, mudah-mudahan dengan cara pendekatan yang berbeda. Positifnya mereka tau nggak yang gue ambil apa nih? Positifnya Carrie sama anaknya adalah mereka terbuka, Iya. membicarakan masalah apapun. Itu yang lagi gue coba sama anak gue nih, masalah apapun loh, sampai hal terkecil loh. Dulu waktu kecil segala mereka malahan sempat gue bilang, ih Carrie mandi bareng apa segala, sama anak-anak maksudnya kalala segala, apalagi kalala. Dia mau pokoknya semuanya itu nggak ada yang tertutup, semuanya dekat, semuanya tahu. Jadi nggak ada hal tabu yang mereka penasaran dan nanyain itu sama orang lain. Nah. Itu yang jadi bahaya ketika mereka nanyakan masalah intim, masalah pribadi sama orang lain. Betul, itu benar. Keterbukaan ini loh yang lagi gue coba contoh loh. Makanya gue bilang kalau ya gue bukan nyalahin orang tua yang lain ngijirin anak pacaran ya enggak lah. Itu masalahnya pertimbangan masing-masing. Tapi kalau gue nggak mau mereka izinin pacaran di masa-masa yang nggak tepat. Betul. Dalam artian sekolah. Karena balik lagi gue bilang sama anak gue yang kemarin juga gue ngomong tanggung jawab anak sekolah tuh cuma satu, belajar. Ketika lu sudah mulai pacaran, ya udah melalaikan tanggung jawab. Boleh nggak sih punya perasaan? Ya boleh, cuman belum waktunya. Belum waktunya. Itu yang gue nangkap dari Carrie ini. Sulit nggak? Sulit. Buat ABG sekarang mah udah pasti sulit banget. Sulit. Kalau menurut aku sih kalau semakin dilarang pasti dia ada diem-diem nih. Pertimbangannya tuh gini loh Kyong, kalau gua nih, kalau lu masih polos, lu belum mateng nih dan lu ngizinin anak lu cewek pacaran, pasti dibohongin lah. Iya. Udah pasti dibohongin. Benar. Dari semua temen lu yang lu kenal sekarang nih, dari 10 deh, sebutin sama gua yang pacaran dari SD dan akhirnya menikah sekarang. Oh dari SD sih SMP. Dari SMP dan Nggak sekarang ada. menikah. SMP Sampai ada Dan menikah sekarang. Oke, dari 10 berapa? 1. Yang 9 cuman jadi mantan itu nggak mungkin nggak diapa-apain gitu loh kasarnya. Kalau pikiran gue sebagai lelaki yang nakal, mantan nggak mungkin gue nggak ngapa-ngapain. Nah lu berarti sudah ngerusak jauh lebih banyak daripada yang pasti benernya. Iyalah. Nah persentase yang lu mana yang lu mau ambil nih gitu loh, terlepas dari anak lu rugi atau enggak, dia apa-apain apa enggak, itunya loh, persentase ini akan kecil sekali. Makanya gue bilang, gue salut sama Carrie ngedidik si Meme. Nah gue nggak tahu lah untuk prinsip keterbukaan dan lain-lain, gue nggak tahu Pak Carrie pakai prinsip gimana supaya apakah ada alkitabiahnya di sana Iyalah. atau ada gimana nya. Benar. Nah, Jadi ini mungkin yang boleh di sharing nih kayaknya. Saya ngajarin kepada Meme begini bahwa segala sesuatu Mei pokoknya ceritain ke mami, ke papi dan saya nggak bakal marah gitu. Jadi saya nggak bakal marah-marahin, pacar lu gamparin lu ya, enggak gimana. Saya tahu, dia bilang, dia ngomong kalau saya ada perasaan sama dia, boleh lu ada perasaan namanya wanita Manusia. udah semakin dewasa, saya bilang gitu. Tetapi kamu nggak boleh pacaran. Dan ketika cowoknya itu ada yang cowok datang pun, saya langsung bilang, anak saya jangan pacaran dulu ya. Saya bilang begitu. Kita Kalau teman, kamu tapi dekat. teman datang nggak apa-apa, it's okay. Tetapi namanya kalau pacaran, pergi berdua pun juga kebanyakan saya larang. Ya kan bisa dilihat kan, saya sangat jarang sekali itu begitu, kecuali kalau memang ada yang temenin atau gimana, itu bolehlah, atau orang saya kenal bener gitu. Nah kenapa? Jadi kita mengadakan, orang tua itu mengadakan pendekatan. Satu hal kita kasih tahu dia pandangan, Mei, begini loh ya kan, sebagai seorang anak Tuhan juga saya kasih tahu harus begini, ya kan, bagaimana sudut pandang firman Tuhan juga. Ya kita belajar untuk memberikan satu anak itu nggak bisa kita kasih nasihat tanpa alasan gitu, kasih larangan tanpa sebab gitu, itu nggak bisa. Pokoknya nggak boleh, nggak mau, nggak mungkin. Dia semakin dewasa dia akan semakin berpikir alasannya kenapa saya nggak boleh berpacaran. Dia kan mengerti, oh ya ternyata saya masih sekolah, enggak lah, ya kan masih teman aja. Bahkan yang kedua cari pasangan, kemarin tuh Meme buat terbuka, iya dulu Meme punya pikiran salah lu Pi, dia bilang begitu. Dulu mah pacaran sama agama apa aja, oke, ternyata sekarang dia semakin mengerti, ternyata kalau udah beda lebih baik kita jauhkan gitu. Dia malah belajar untuk kalau seandainya cari pasangan pun yang benar-benar seiman dan takut akan Tuhan gitu. Dia memang udah bisa punya pola, udah punya apa saya katakan bingkai pemikiran seperti itu. Jadi nggak keluar kemana-mana. Ya satu ngadain pendekatan, kalau dia ada curhat ya kita dengerin, kita kasih masukan gitu. Pokoknya ya apapun
Ya, dan kita kasih pandangan kalau seandainya pun saya juga sama, kalau kurang setuju saya rasa kurang serem gitu. Ya kan gini-gini kamu pikirin dah kalau kamu ada perasaan sekarang, kalau bisa sih jangan jadi sama dia bagaimana. Kita kasih pandangan fairan aja sebagai orang tua sekarang supaya dia mengerti, dan yang pasti kita kasih tahu sama dia kalau bisa ya benar-benar kalau seandainya sesama anak Tuhan saya ingin lebih lagi setidaknya kerohanian itu sama sama dia gitu loh, jangan di bawah gitu. Karena apa? Karena satu saat kalau kamu seorang perempuan cari suamimu atau pacarmu nanti ya atau suamimu nanti yang kerohanian di bawah, aduh bagaimana menjadi seorang imam. Seorang imam itu harus kerohaniannya itu setidaknya itu di atas atau setidaknya sama lah ya gitu untuk bisa membawa nanti ketika berumah tangga itu ke hal yang jauh lebih baik lagi depan Tuhan. Itu harus begitu. Memang nggak gampang, tetapi saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda yang perempuan-perempuan yang cewek-cewek khususnya, karena kebanyakan yang kalau dalam hal berpacaran kan maaf ya, Yang nih dirugikan kita ceweknya. ya kita fair-fairan aja. Yang dirugikan itu kebanyakan itu pihak perempuan. Kalau laki-laki mungkin materi, ya materi bisa dicari. Tetapi kalau perempuan kebanyakan mereka mengorbankan segala-galanya. Maaf kata nih kita Tubuhnya dewasa, lah. tubuhnya lah, maaf kata virginnya lah, keperawanannya. Kalau sampai diserahkan, aduh saya katakan itu lebih mahal dari segala-galanya loh. Itu waduh. Cuman ada tips nggak kayak misalnya gini loh. Nggak semua dari kita itu beruntung dapat keluarga yang bahagia dan normal. Ada beberapa mungkin di luar sana teman-teman kita yang punya keluarga pun bukan keluarga yang harmonis. Sorry ngomong, keluarga yang broken home. Atau dari keluarga yang memang orang tuanya pun juga nggak baik. Terkadang ketika kita menyerahkan semuanya itu dalam artian bukannya karena kita bodoh, cuman kita tuh butuh kasih sayang yang nggak didapat dari keluarga. Nah, dengan berdiri sendiri, dengan banyaknya masalah yang harus kita hadapin sendiri, rata-rata kita tuh butuh teman atau butuh pasangan untuk kita bisa curhat lah, cari kasih Kayak pelarian sayang. gitu jadinya. Pelarian, betul. Nah, ada tipsnya nggak sih buat yang teman-teman kita yang seperti ini tuh harus gimana gitu? Kalau secara dikuatkan, kalau kayak Eri bilang kan, yang penting tuh sebetulnya firman Tuhan dulu. Yang penting tuh sebetulnya iman dulu. Tipsnya tuh gimana? Atau triknya tuh harus gimana? Gitu? Ya kalau seandainya ada di luar sana ya misalnya dari keluarganya broken home ya bapak mamanya pisah atau ribut terus atau gimana sehingga dia kurang perhatian gitu Ya, kan betul. dia kurang kasih sayang, pokoknya anaknya mau ngapain aja udah masa bodoh dah ya gitu. Satu hal ya untuk anak itu yang pertama ingat jangan salah langkah dulu deh gitu, jangan salah jalan gini, jangan cepat ngambil keputusan. Jadi ketika mendapati keluarga yang broken home gitu, jangan langsung kita kelari ke orang yang salah, ke siapapun, tetapi lari kepada Tuhan gitu. Itu pasti langkah awal yang pertama ya. Langkah awal yang pertama saya bilang kalau engkau ada pemimpin rohani, pembimbing rohani, datanglah ke pembimbing rohani atau ke orang yang lebih rohani atau ke bapak gembala, ke ibu pendeta, itu boleh sehingga supaya kita mendapatkan kekuatan dan doa ya. Yang kedua setelah itu mungkin kau butuh teman curhat, carilah teman curhat mungkin ya, baik itu yang sesama jenis atau beda jenis lah ya atau lawan jenis. Carilah mereka yang benar-benar itu bukan orang dunia, yang pasti akhlaknya baik, moralnya baik, sifatnya baik, karakternya baik ya. Carilah orang yang benar-benar bisa membangun kehidupan kalian gitu. Jadi jangan sampai asal pilih teman yang penting asik gitu kan, bisa coba jangan, tapi benar-benar pilihlah. Kenapa? Karena kalau sampai salah pilih maka masa depan itu pasti akan hancur. Jangan cari pelampiasan gitu untuk yang penting gua udah pusing lah ya kan, karena zaman sekarang kan begitu, udah pusing lah pokoknya yang penting pokoknya terserah gua gimana. Itu yang salah, pola pikirnya juga harus diperbaiki juga gitu. Kenapa? Karena tidak semua keluarga yang hancur anaknya pun juga jadi hancur, enggak. Ada kok keluarga broken home gitu ya, lalu anaknya juga ada yang baik, ada juga saya dapat. Kenapa? Karena anaknya itu seperti itu ya, dia tidak neko-neko, dia nggak salah bergaul gitu. Itu penting banget itu. Gini kayak bicara mengenai seperti yang kayak bilang, yang paling utama kalau ada masalah adalah cari Tuhan dulu. Yang menjadi kendala adalah ketika kita
lagi ada dalam masalah, kalau lagi senang-senang mau nyari Tuhan ya enak, happy-happy aja datang mau nyari Tuhan. Kalau lagi ada masalah, mau nyari Tuhan mau gimana gitu. Kalau secara memang bisa datang doa langsung ting dijawab, oke selesai. Kan nggak semudah itu juga. Enggak. Nah untuk bisa kita tetap mau datang nyari Tuhan secara yang carry maksud, mau gimana caranya kalau lagi dalam kondisi berat? Doa juga nggak doa juga susah kali rasanya. Cari komunitas yang benar. Itu. Makanya kalau bergaul, kalau anak-anak muda yang ada, carilah pergaulan yang benar sesama. Kalau kita kan punya ada kumpulan anak muda, gitu. Kita kan punya teman. Carilah di situ, jangan di luar dari situ. Kalau cari komunitasnya yang salah, pasti salah. Kenapa? Karena ketika kita kata firman Tuhan, ingat dah pepatah begini ya. Kalau kita ya kan suka main api, lama-lama pasti akan terbakar. Bener gak? Kalau kita suka main air, pasti akan basah. Begitupun juga kalau kita di dalam hidup ini, anak muda khususnya, ketika dia komunitasnya bukan anak Tuhan, dia kumpulnya sama yang di luar, abal-abal, begajulan dan sebagainya, dia pilih teman yang salah, ya yang itu pasti akan dituntunnya kepada hal yang salah. Udahlah kita baok aja, ngeplay ya kan begitu. Iya, bener. Ya kan? Ngelem. Ya kan gitu. Ntar gede-gede gitu. Itu kan jadi orang bodoh ya. Nah, tapi kalau kita dalam komunitas yang benar, mungkin dia langsung malu kepada pendeta, ke Bapak Gembala. Tetapi ketika dia di dalam level yang sama sesama anak muda, dia pasti bisa curhat. Disitulah bisa mendapatkan doa, Gini loh, dukungan juga. Komunitas yang benar, oke, setuju. Cuman kan masalahnya kita tidak 24 jam dengan komunitas itu nih. Kalau secara pribadi, ketika saya lagi ada masalah dan di rumah taruh misalnya kayak sekarang hari Senin, saya nggak ada komunitas yang misalnya kalau hari Minggu saya buat ngalihin gitu. Sebetulnya harus ada rutinitas yang harus Betul. kita jalankan nggak sih? Kayak Ada dong, harus. harus apa untuk diri sendiri supaya tetap hubungan sama Tuhan ini nih nggak jauh nih, supaya tetap hubungan sama Tuhan ini tetap erat. Jadi ketika saya ada masalah, kan awalnya gini, kalau kita mau cerita sama orang, kan kita harus dekat dulu nih, baru kita bisa cerita, baru kita bisa enak. Nah supaya kita bisa begitu sama Tuhan, harus gimana? Ya, jadi orang seperti itu bukan berarti kita harus kayak segala sesuatu kita ngomong dekat sama Tuhan, bukannya gitu, bukan. Ya dekat sama salib Ya, nempel, bukan. Ya, jadi maksudnya jadilah seperti anak-anak yang normal pada biasa kalau anak muda. Oke. Siapapun gitu. Ketika kita berada di rumah dalam keseharian, ingat yang pertama, ya jangan lupa ingat segala sesuatu bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Yang kedua, kita belajar bahwa bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Jadi ketika kita bangun pagi ya kita jangan lupa berdoa. Ah, itu poin pertama yang Ya, paling jangan penting. lupa berdoa, ya kan minta Tuhan beserta. Lalu ketika berdoa, kegiatan seperti biasa lah. Mandi, jangan males. Ya, kalau udah banyak masalah, banyak tidur. Iya, hample ya. Iya, ya kan udah. Karena Tuhan juga benci malas. Iblis aja males sama orang males. Ini semua Jadi udah berdoa, lalu kita aktivitas seperti biasa, kita bangun pagi, kita sebagai seorang anak ya belajar seperti biasa. Kalau yang udah bekerjalah seperti biasa, bekerja dengan baik semuanya, ya kan tidak. Lalu ketika dalam ke situ semuanya juga kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan ini kita sedang melakukan untuk hidup kita dan masa depan kita jangan hancur. Itu harus ada motivasi diri juga dalam hidup kita. kalau kayak misalnya kita ambil waktu untuk renungan dan berdoa, itu ada bisa nolong juga nggak? Bisa dong. Makanya Itu wajib nggak setiap hari seperti itu? boleh, wajib. Membantu supaya kita dekat sama Tuhan. Benar. Jadi di pagi itu ketika kita bangun pagi, di situ ada doa. Di situ juga ada baca firman Tuhan. Saya setiap pagi di sini begitu. Kita bangun pagi, ya kan? Kadang jam 5, kadang jam 5 lewat, ya nggak tentu lah sekitar itu ya setengah 6-an apa sekitar jam segitu. Ya kita doa pagi. Di situ habis doa pagi kita penyembahan, baca firman Tuhan, kita renungkan apa maksud firman Tuhan itu di dalam satu pasal itu, maunya Tuhan apa, kita pegang menjadi satu pegangan hidup kita sepanjang hari, apa yang harus kita lakukan juga, ya kan, kita jadi ada penuntun hidup kita. Ya, jadi kita pegang itu, kita renungkan berkat itu, lalu
kita beraktivitas seperti biasa. Itu perlu sangat membantu sekali. Itu sangat membantu sekali. Juga kalau dalam kehidupan setelah kita beraktivitas seperti biasa, setelah itu sering-seringlah dengar lagu rohani juga tuh. Itu ngaruh juga. Ngaruh lah, dengar lagu rohani itu menguatkan iman kita loh. Ada pujian. Mengarang ngedenger ke lagu, masalah tentang lagu rohani. Anak Tuhan emang nggak boleh ngedenger lagu duniawi? Boleh, kenapa nggak boleh? Tetapi persentasenya dulu kita lihat gitu loh. Kebanyakan yang sangat disayangkan oleh anak Tuhan, ketika kita jujur saja, saya bilang ketika engkau lihat handphonemu, cek lagu mana yang lebih banyak, lagu dunia atau lagu rohani, itu aja. Ketika seseorang lebih banyak lagu dunia dibandingkan lagu rohani, itu salah. Kenapa sih harus dengar lagu rohani? Karena lagu rohani keuntungannya yang pertama, ingat ada kuasa dalam pujian. Setiap pujian yang kita dengar, apalagi itu setiap pujian lagu rohani itu kata-katanya adalah sebagian besar itu banyak diambil dari firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu bisa mendatangkan kuasa Tuhan dan mujizat. Jadi ketika kita mendengar lagu rohani, ya berarti kita secara nggak langsung kita mendengarkan firman Tuhan walaupun secara audio gitu ya. Tetapi secara nggak langsung juga tanpa kita sadari iman kita pun juga terbangun. Kata firman Tuhan, iman ya kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iya. Jadi disitulah tanpa kita sadari bahwa lagu-lagu rohani itu bisa membangkitkan iman kita. Itu sangat penting sekali, sangat perlu sekali. Kalau lagu dunia nggak bakal bisa membawa kita, nggak membangkitkan iman kita, tambah galau iya. Nah, saya nggak pernah denger lagu dunia. Nah, gimana Kiam? Kalau Saya dengarnya Lingsi Ronyi. Ku menangis membahayakan dia. Betapa dia. Sama Ada lagu Koreanya itu. Sama dengerinnya podcast, mentakin podcast. Oh, iya. Tiap hari dengerin ulang-ulang. Paham apa itu? bombet. Enggak, menurut lu gimana? Lu pernah nyobain itu nggak di masa sedang ada masalah nih, nyari Tuhan? Wah, kalau orang ada masalah ya pasti nyarinya Tuhan. Oh iya justru begitu ya. Oh iya. Kalau orang lagi senang biasanya lupa. Tapi kalau lagi ada masalah semua juga nyarinya Tuhan. Bisa, kedua-duanya Cengli. Kedua-duanya bisa. Jadi seperti tadi kata Richard. Cuma ada juga mungkin kan pelampiasan. Lu pelampiasannya apa? Ketika lagi ada masalah. Ketika lu putus sama pacar lu kan galau tuh, stres. Bohong kalau lu nyari Tuhan di situ, orang lu nggak ke gereja. Oh lu udah mulai ke gereja ya di situ ya. Gue nggak ke gereja, gue nyari komunitas. Sorry. Nah, lu pelampiasannya apa biasanya? Selain nyari Apa? Iya, pelampiasannya apa biasanya? Nggak, gue nyari Tuhan kan. Oh, Cengli. Bijaksana sekali. Orang kalau lagi ada masalah ya nyarinya Tuhan. Iya. Oh ya benar juga loh itu loh. Kalau orang ada masalah cenderung udah pasti Kan nyarinya sumber Tuhan. kekuatannya. Jadi tergantung orang ya. Kalau lagi senang ya udah nggak ya. Itu tergantung respon orang ya. Ada orang lagi susah carinya Tuhan. Tetapi ada juga orang susah dia malahan cari pelampiasan. Ada juga Nah, tergantung itu orang respon dibikin susah terus. Ya. Biar lebih sering-sering nyari. Nah, jadi orang yang susah, lagi susah dia cari Tuhan, maka akan mendapatkan pertolongan. Tetapi kalau udah susah, malah cari yang kesenangan, cari pokoknya dia cari pelampiasan yang lain, itu mendapatkan masalah lagi. Gitu pasti. Cuman masalah mau nyari Tuhan nih kayak hari ini saya nggak munafik lah, maksudnya pasti akan banyak yang beranggapan mau nyari Tuhan, nunggu jawaban dari Tuhan. Menunggunya tuh kapan? Lah sambil nunggu kita ngapain? Ya sambil nunggu, ingat mendapatkan jawaban dari Tuhan tuh memang nggak instan. Emang bimsalabim doa langsung. Iya Tuhan lo tiba-tiba ada yang ngomong gua lari. Tuhan, tolong saya lagi butuh uang apa gimana, tiba-tiba jebret turun dari langit gitu kan, uang segepok, ya kan, kalau nggak mungkin begitu. Lah perkara nunggunya itu loh. Perkara di dalam Alkitab itu banyak. Abraham nunggu janji Tuhan aja 25 tahun. Kan ada lagunya kok, waktu Tuhan Yang itu terbaik. Waktu doang mah enak kalau lu lagi nggak dalam masalah. Coba lu lagi dalam masalah dan lu nunggu waktu Tuhan. Aduh. Kan Tuhan tahu waktu yang terbaik buat nyelesain masalah itu kapan. Nah itu maksudnya gini loh Kerry. Saya sebagai ini saya curhat dikit lah ya. Saya pernah di posisi ketika berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, nunggu waktunya Tuhan. Saya nggak tahu nih waktu Tuhannya kapan. Lah selama nunggu ini
Stresnya ini mau diapain? Tetap terus berharap kalau bagi saya. Berarti itu Dengan bukan kita- jawabannya enggak ya? Kan jawaban Tuhan. Nah, cuma gua nggak iya tahu atau nih enggak. justru iya Kalau atau tidak enggak nanti. itu, Jawaban Tuhan itu 3 iya, tidak dan nanti kan. Lah, perkara jawaban ini nih Perkara jawaban itu iya, tidak, dan nanti itu maka tergantung dari kehidupan kita. Saya percaya kalau kehidupan anak Tuhan itu di dalam jalurnya Tuhan, dalam jalur firman Tuhan, dalam jalur kebenaran, maka janji Tuhan, katakan Tuhan nggak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada kayak orang Israel ya, Betul. ngeluh terus Tuhan harusnya jawab tapi jadi diputer-puter aja terusnya. benar. Orang yang mendapat jawabannya nanti itu adalah dalam rencana Tuhan biasanya. Masanya begini, seperti Abraham, Tuhan nggak langsung jawab, gitu loh. Tapi Tuhan ingin menyatakan rencana yang besar dalam hidup. Oh ya kenapa dia nggak langsung jawab? Padahal kan dia bukan orang yang nggak benar. Benar, itu dia tadi. Jawaban Tuhan tuh bisa iya, nanti, dan tidak. Biasanya ya itu dia tadi. Kalau Tuhan, orang yang sungguh-sungguh pasti, memang setiap orang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan jawaban, pasti. Memang kapanpun juga pasti akan mendapatkan jawaban, asal kita hidup benar sungguh-sungguh. Jawaban nanti pun juga itu sebenarnya dijawab, tetapi biasanya Tuhan ingin menunjukkan kapasitasnya sebagai Tuhan yang dahsyat, yang besar kepada orang-orang. Biasanya ada misi-misi tertentu yang Tuhan ingin nyatakan gitu loh, seperti kepada Abraham, kepada Yakub, ya kan, kepada Isa, kepada Daud. Itu kan kadang-kadang Tuhan memberikan jawabannya itu sepertinya menunda-nunda gitu. Tetapi padahal waktunya bagi manusia, aduh kapan Tuhan? Tetapi waktu Tuhan itu nggak terlambat gitu loh, tepat pasti. Dan itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Tetapi kalau jawaban yang tidak, itu biasanya bisa kedua juga, entah itu tidak sesuai dengan hatinya Tuhan sehingga orang itu bisa nanti celaka, maka Tuhan nggak mau gitu. Atau kedua, jawaban tidak itu bisa juga bahwa lu orangnya berkele, lu nggak bener, ngapain minta doa gitu. Itu bisa jadi kehidupan orang itu nggak bener. Tapi selama nunggunya itu loh kayak Selama menunggu itu tetap terus. Abraham selama menunggu janji Tuhan, dia tetap, kata firman Tuhan, tidak ada dasar untuk tidak berharap. Dia tetap terus berharap. Itulah iman. Ya kan, dasar untuk terus berharap. Kapan? Yakin. Pokoknya saya percaya bahwa apa yang saya imani ini, ya kan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Kapan itu? Sabar aja. Pasti waktunya nggak terlambat. Yang jadi permasalahannya prosesnya ini, nunggu prosesnya ini. Kita bagaimana? Ya tetap kita ya belajarlah apa yang menjadi bagian kita lakukan ya. Kita bagian kita sebagai anak Tuhan, kita tetap setia ke gereja, tetap setia berdoa ya kan, tetap setia melayani Tuhan. Bagi tugas kita sebagai seorang bapak, sebagai orang ayah, kita bertanggung jawab ya, kita bekerja dengan baik. Tanggung jawab sebagai seorang istri gimana, anak gimana, itu tetap berjalan normal seperti biasa tanpa mengurangi kadar iman kita gitu. Jangan lagi kita lagi dalam pergumulan, lagi ada masalah, lalu kita mulai mengurangi ya kan, yang tadinya sering berdoa udah malas berdoa, ya itu membuat harapan-harapan itu pasti pupus di dalam Tuhan. makin lama. Ih, Jadi jawabannya ya susah ditebak lah ya. bener. Itu tergantung respon orang tersebut lah. Cuma memang nggak mudah loh. Saya pernah dalam posisi nunggu jawaban Tuhan 6 bulan lebih. Ketika saya masalah dengan paru-paru saya. Iya. Dan ketika dalam proses itu kayak memang mungkin inilah yang bisa kayak, maksudnya yang mau coba nanya ke Kerry untuk ngasih masukan dalam fase 6 bulan itu. Saya masuk ke dalam fase percaya banget, berserah, ragu-ragu sama Tuhan, marah sama Tuhan, kesal sama Tuhan, kecewa lah gitu maksudnya. Semua orang pasti ngalamin itu kayak ketika diposisikan dengan menunggu waktu yang lama untuk jawaban Tuhan. Dari awalnya mulai percaya sampai kecewa sampai pasrah, sebetulnya itu salah nggak sih ketika kita mulai kecewa sama Tuhan karena nunggu jawaban Tuhan yang lama. Ketika dalam penantian 6 bulan, di 2 bulan awal ketika Tuhan ngasih kayak Tuhan ngasih jalan nih, Tuhan ngasih pencerahan nih, yang ada di dalam pikiran saya adalah sembuh, gue mau ngerokok lagi. Awalnya bener, ujung-ujung iya. Kenapa begitu? Saya kan Tuhan baik, jangan salah ya. Jangan bilang, oh itu kutukan atau bukan. Itu sebenarnya Tuhan baik. Tuhan menyingkapkan, Tuhan membukakan keburukan pasangan kamu, ke pasangan kalian itu, supaya jangan terlambat nantinya. Oh. Itu loh, dari sudut pandang itu kita gitu. Daripada nanti